Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan Filsafat Ekonomi Islam bersama saya, Profesor Dr. Andri Sumitra, MA. Kita akan mengawali perjalanan perkuliahan ini dengan memahami bagaimana cara berpikir yang benar dan menentukan cara kita berekonomi dalam perspektif filosofis. Hakikat berpikir filosofis itu bukan sekedar proses intelektual, tapi juga spiritual untuk menemukan kebenaran secara utuh. Paling tidak ada dua dimensi di sini. Pertama sebagai metode agar kita benar berpikir caranya tepat, dan kedua sebagai produk agar kita menghasilkan berpikir benar, hasilnya bijak. Sejarah mencatat evolusi pikiran manusia. Dulu kita terjebak pada mitos dan legenda. Namun kita terus bergerak menuju berpikir rasional sampai kita menemukan logika atau penalaran murni. Nah, perubahan ini melahirkan sikap kritis untuk mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Filsafat itu masuk melalui cara bagaimana kita mulai berpikir filosofis. Paling tidak ada tiga syarat utamanya. Yang pertama, kita berani mempertanyakan realitas yang ada. Yang kedua, kita tidak cepat puas dengan jawaban yang kulit-kulitnya saja. Yang ketiga, kita mencari kebijaksanaan hidup, bukan cuma tumpukan data, tumpukan pengetahuan. Nah, filsafat itu punya tiga tugas besar. Yang pertama, memperjelas konsep yang kabur. Yang kedua, kita menguji asumsi yang selama ini sudah dianggap benar. Dan yang ketiga, kita menyusun alasan yang rasional, logis, masuk akal. Contoh, kita tidak hanya menerima uang sebagai alat tukar, tapi kita mengkritisinya, bagaimana uang bisa mempengaruhi keadilan di dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kebenaran, kita harus berpikir dengan 7 cara berpikir filosofis. Radikal sampai ke akar-akarnya, komprehensif kita berpikir menyeluruh, kritis, konseptual, koheren, sistematis, dan tetap bebas, namun kita bertanggung jawab. Mengapa berpikir benar itu penting? Karena pikiran kita itu dipengaruhi oleh alur. Informasi yang masuk itu membentuk mindset, ya, cara kita berpikir. Mindset itu membentuk values atau nilai-nilai yang kita anggap baik, kita anggap benar, yang kemudian memicu keputusan yang kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Keputusan yang biasa kita ambil akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus akan menunjukkan karakter siapa kita. Dan karakter itulah yang menentukan nasib kita, masa depan kita. Nasib ekonomi kita tentu ditentukan dari bagaimana kita menyaring informasi. Apa yang kita serap hari ini akan menentukan masa depan kita di masa yang akan datang. Mari kita ambil contoh. Jika mindset kita memandang harta adalah titipan Tuhan, bukan milik mutlak kita sebagai manusia, maka value ini, nilai ini akan menjadi orientasi moral kita dalam kehidupan sehari-hari. Dampaknya, perilaku ekonomi kita akan bertindak jujur, ya, karena kita sudah memandang harta sebagai titipan Tuhan. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka kita akan memiliki kebiasaan finansial yang bersih, ya, berintegritas. Dan ini membentuk karakter kita. Sehingga kemanapun kita pergi dan nama kita disebut, orang akan mengenal kita sebagai orang yang memiliki karakter berintegritas. Dan mudah-mudahan integritas sebagai orang jujur, sebagai orang baik, sebagai orang benar, orang lurus akan menjamin nasib kita. Ya, insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses di dunia, dan lebih-lebih kita akan sukses di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Doa kita, kita bahagia dunia, sejahtera dunia, tapi di atas itu semua kita juga ingin bahagia di akhirat. Nah, dalam mencari kebenaran ada tingkatannya, mulai dari orang-orang mitos, ya, mulai dari awal mitos, kemudian naik ke pengetahuan umum, empiris, ya, melalui data, kemudian secara ilmiah, bahkan ada juga yang menggunakan intuisi dan bisa juga menggunakan filosofi.
Namun dalam ekonomi Islam, termasuk ekonomi Islam, kasta tertinggi adalah wahyu, di mana kebenaran mutlak dibimbing oleh Al-Quran sebagai kalam Tuhan dan merupakan kompas bagi akal budi manusia. Sebagai penutup, reformasi ekonomi yang hakiki itu harus dimulai dari transformasi cara kita berpikir. Kita harus mampu mengintegrasikan akal, nalar dengan wahyu, serta memiliki orientasi pada menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat manusia. Ingat, perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari perubahan cara kita berpikir. Allahu a'lam bishawab. Nah, untuk materi pembelajaran filsafat ekonomi Islam, ini materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Filsafat ilmu dan metodologinya, Islamic worldview dalam filsafat ekonomi, bagaimana filsafat manusia dan rasionalitas, filsafat value, nilai dan keadilan, filsafat uang dan kapital, filsafat pasar dan negara, filsafat produksi dan kerja, filsafat konsumsi, filsafat distribusi dan redistribusi, filsafat manajemen dan bisnis. Mungkin di ujung nanti kita diskusi tentang bagaimana kritik kapitalisme dan alternatifnya dalam Islam.